Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, Ina Yulistina. Di video kali ini kita bakal bahas tentang komunikasi persuasif, yaitu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain tanpa memaksa. Yuk simak sampai akhir. Pernah gak sih kamu tiba-tiba setuju pendapat teman? Atau tergoda beli barang gara-gara iklan? Nah, itu namanya komunikasi persuasif. Yuk kita bahas bareng-bareng supaya kita paham dan bisa pakai teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang komunikasi persuasif, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Karena faktanya, komunikasi itu kita lakukan setiap hari, bahkan tanpa kita sadari. Mulai dari ngobrol bersama keluarga di rumah, diskusi bersama teman di sekolah, teman di kampus, teman di tempat kerja, atau bahkan sampai memberi komentar di media sosial. Menurut para ahli, sekitar 70% waktu kita saat bangun dipakai buat komunikasi loh. Dari mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, itu semuanya termasuk komunikasi. Menurut Kurt Hoffland, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan simbol seperti kata-kata, gambar, atau suara. Sementara itu, menurut Mailer, komunikasi terjadi dalam situasi tertentu, di mana seseorang bisa menyampaikan pesan untuk mempengaruhi perilaku orang lain secara sadar. Dari dua pendapat ini, kita bisa simpulkan komunikasi itu bukan cuma berbicara, tetapi juga soal bagaimana pesan diterima dan dimengerti. Jika komunikasi biasa itu tujuannya cuma menyampaikan informasi, komunikasi persuasif punya tujuan yang lebih dari itu, yaitu mempengaruhi orang lain. Tetapi perlu diingat ya, mempengaruhi bukan berarti memaksa. Menurut Larson, komunikasi persuasif terjadi ketika dua orang atau lebih punya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi. Artinya, prosesnya berjalan dua arah. Tidak ada yang memaksa, tapi ada upaya untuk saling meyakinkan. Contohnya, kamu ingin mengajak teman untuk ikut kegiatan sosial. Nah, kamu jelaskan manfaatnya, dan kemudian kamu dengarkan juga pendapat dia. Dan dari situ kita saling mempertimbangkan. Nah, proses seperti ini termasuk bentuk komunikasi persuasif. Persuasif itu berasal dari bahasa Latin yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Bisa melalui alasan logis atau menyentuh sisi emosional orang lain. Selain pendapat yang dikemukakan oleh Kurt Hoffland, Mailer, dan Larson, terdapat pula pandangan dari para ahli lainnya. Para ahli memiliki pandangan yang beragam, namun saling melengkapi mengenai komunikasi persuasif. Effendi menyatakan bahwa komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan dengan cara yang halus, namun tetap mampu memberikan pengaruh yang kuat. Jadi, bukan dengan tekanan, tetapi dengan pendekatan yang lembut dan terukur. Sementara Rahmat menjelaskan bahwa persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain melalui manipulasi psikologis yang halus. Artinya, individu yang dipersuasif tidak merasa terpaksa, namun secara sadar terdorong untuk menerima pesan yang disampaikan. Kemudian Malik mengemukakan bahwa tujuan persuasif adalah untuk menggerakkan seseorang agar bertindak sesuai harapan, tetapi tetap berdasarkan kehendak dan kesadaran pribadi. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan suatu seni dalam menyampaikan pesan dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti edukasi, promosi, maupun pembentukan opini publik. Menurut Bergen dan Hafner, pola komunikasi manusia ada 3 jenis. Yang pertama, komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini pola komunikasi yang lugas, jelas, tapi tetap sopan dan menghargai orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi pasif.
Komunikasi pasif ini ketika seseorang tidak memberikan umpan balik, cenderung diam, atau bahkan malah menghindari konflik. Yang ketiga, komunikasi agresif. Komunikasi agresif ini menyampaikan pendapat secara keras, mendominasi pembicaraan, dan kadang menyakiti orang lain secara verbal. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan dari komunikasi persuasif? Menurut Bergen dan Hafner, komunikasi persuasif punya dua tujuan utama. Yang pertama, untuk mempengaruhi pikiran dan pendapat orang lain. Yang kedua, untuk mengajak tanpa paksaan supaya orang lain berubah sikap atau keyakinan. Misalnya, seorang guru ingin murid-muridnya lebih peduli terhadap lingkungan. Maka, guru itu harus memakai komunikasi persuasif dengan memberikan contoh, cerita, atau ajakan. Jadi kesimpulannya, komunikasi persuasif adalah proses menyampaikan pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain secara halus tanpa memaksa. Teknik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena bisa digunakan untuk membujuk, mengajak, dan meyakinkan orang lain dalam berbagai situasi, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, hingga media sosial. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu komunikasi persuasif, bagaimana caranya, dan kenapa penting banget buat kehidupan sehari-hari. Jadi, kapan terakhir kali kamu berhasil membujuk orang lain dengan cara yang halus? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.